saja kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas. Saya kan baru posting tadi, bagaimana polisi Garut merespon ini secara cepat. Gak usah lagi penyelidikan, ngapain ngomong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas di depan mata kok. Nggak perlu, ini depan mata nggak perlu. Tapi kalau dia lambat, 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri. TKP berada di klinik Karya Rasa di Kabupaten Garut. Tahun berapa itu Pak kejadiannya? Kejadiannya kapan itu Pak? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses. Buset, ini mah udah jelas kasus pelecehan. Soalnya pengalaman gua dulu pas istri gua hamil, yang ngolesin gelnya itu perawat wanita, yang ngangkat baju ke atas itu perawat wanita, dokternya cuma gerak-gerakin alatnya doang. Lah si Dokcap ini bisa-bisanya pakai 2 tangan, bos. Tangannya satu megang alat, tangannya satu lagi buset nyasar ke Gunung Kembar, bos. Itu gimana ceritanya? Janinnya pindah ke sana gitu. Sekali lagi ini udah jelas kasus pelecehan, dan kalau bisa dokternya harus ditangkap dan harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. Takutnya ini bukan satu doang nih korbannya, siapa tahu ada lagi. Ini pelajaran buat kita semua ya. Jangan gampang percaya kepada siapapun, even itu dokter, guru, atau tokoh agama atau apapun itulah. Jangan gampang percaya. Dan untuk para suami ini, ketika istri USG, temenin bos, temenin. Kalau kalian datang jangan di luar doang, masuk juga ke dalam. Diminta datang ke gedung Pakuan oleh Pak Gubernur oleh karena kedatangan keluarga korban, dan sejak kemarin kami sampaikan bahwa setelah kami menerima dari keluarga tentang pemberitahuan ya, pemutusan kuasa kepada kuasa hukum yang terdahulu sebelum kami, karena kami tahu bahwa rupanya keluarga korban sudah menunggu kuasa hukum yang lama. Lalu kami sampaikan prosedurnya secara profesi etika, dan akhirnya kami disampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada kuasa hukum lama, lalu menunjuk kepada kami tim hukum Jabar Istimewa. Saya ketua tim hukum Jabar Istimewa bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean selaku ketua dewan. Hari ini kami mendampingi mewakili keluarga, mewakili korban ya, untuk dalam rangka kunjungan Ibu Wamen ya, dengan staf khusus ya Presiden bidang kesehatan. Tadi kami sudah berbincang banyak. Intinya kami sudah sampaikan keinginan kami dari kuasa hukum terhadap harapan-harapan kami. Selain secara formil, kami akan menempuh mengawal proses hukum ini secara benar ya, mendapatkan pelaku itu hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu proses pertanggungjawaban perdata juga kami akan lakukan proses. Tadi kami juga sampaikan bahwa harapan kami kepada korban agar diberikan oleh perlindungan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin terhadap masa depannya, kesehatannya, dan sudah diberikan jawaban oleh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin bahwa untuk kesehatan kepada korban dan juga hal-hal yang perlu dibantu oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin, intinya Rumah Sakit Hasan Sadikin bersedia untuk membantu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh korban yang dapat dibantu oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Menjadi viral di medsos. Tadi malam kita memang mengetahui bahwa adanya viral video atau rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan
diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Korban atau korban? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau merupakan dua korban. Ada kemungkinan masih nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Korban ini melapor atau diperiksa oleh yang jadi? Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Proses selanjutnya Tersangka atau saksi? Untuk saat ini masih dalam pemeriksaan saksi. Terperiksa betul. Lagi diperiksa untuk dalam ya untuk menentukan langkah selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan Kemenkes karena di pasal 308 ya Undang-Undang Kesehatan bahwa apabila seorang dokter atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu tindak pidana itu harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kemenkes dalam waktu dekat dari Kemenkes, tim dari Kemenkes juga akan melakukan penelitian ke Polres Garut. Bang, untuk pelaku bisa dihadirkan nggak Bang ke kita Bang sekarang ini? Untuk saat ini bisa dihadirkan nggak? Untuk saat ini pelaku tidak bisa dihadirkan karena masih dalam proses pemeriksaan di penyidik kami. Ya. Dan kalau lanjut nanti kita rilis kembali. Kalau korban kok gitu nah tinggal ibu kena tebih baru dah kurang salah lahir proses kelahiran anak kunaon proses kelahiran salah loba dokter nu ngarobah kelahiran biasa demi duit dirobah jadi sesar punten kan kuring mah tukang ngurus apal loba dokter anu oknumnya anu itu sebenarnya bisa normal tapi normal mah murah sesar mah 25 juta di jelema awal waktu kelahiran geus aya eksploitatif hawa nafsu dunia sanajan dokter eta umroh tiap tahun lamun waktuna normal dirubah jadi sesar cekuring umrohna centang tuh ditarima bisa jadi umrohan malah umroh make duit nu leutik nu ceurik ngajual kebun ngajual sawah ngajual harga dirina jeung mayar sesarna saha nu ngajarkeun kaikhlasan dinu lahiran para haji kumaha para haji diteang tengah peuting make obor diketok mah budak ieu pamajikan geus karasa nuturkeun teu ditanya ku para haji boga duit sabaraha mana DP-na henteu diurus make rasa jeung make cinta hayo geura babacaan sabisa-bisa diurus tapi kagubragna aya nu salamet aya nu teu salamet tapi lolobana mah nu salamet geus kitu ditungguan tepi ka 40 poe dikemitan kade ulah sare geura kletukan eta siki jagong kan kuring kurang nuangan cek kuring pun ngaju hayo diurut pinuh cinta dibere duit henteu beres 40 poe eta paraji tuntas tugasna dibere naon ukur di anteuran bakakan sakitu-kitu